Bu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan kembali ya Bu, saya Novi. Saya mahasiswa Poltekkes Jakarta 3. Sesuai janji kita kemarin ya Bu, saya hari ini melakukan pendidikan kesehatan tentang stimulasi tumbuh kembang anak. Tujuannya itu untuk menambah informasi, untuk mengetahui tentang stimulasi pertumbuhan anak yang sesuai dengan usianya. Kurang lebih 15 menit ya Bu, apakah Ibu bersedia? Ya baik, kalau gitu kita mulai ya Bu. Apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu? Jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Itu untuk pertumbuhan ya Bu. Kalau untuk perkembangan itu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Untuk bagaimana sih tahapan tumbuh kembang yang baik pada anak di umur 4 tahun ini? Di sini akan saya jelaskan Ibu. Tahap tumbuh kembang anak usia 48 sampai 60 bulan 4 tahun ini bisa berdiri satu kaki selama 6 detik, melompat-lompat satu kaki, bisa bernari, bisa menggambar lingkaran, terus menggambar orang dengan 3 bagian tubuh, mengancing baju dan berpakaian sendiri, menyebutkan nama lengkapnya. Seperti yang sudah saya tanyakan kemarin, adanya bisa menyebutkan nama lengkapnya, terus senang menyebutkan kata-kata baru, senang bertanya tentang sesuatu, misalnya seperti mama lagi ngapain, seperti itu. Untuk selanjutnya menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar, seperti ditanya lagi ngapain gitu, bisa jawabnya gitu. Terus bicara mudah dimengerti, bisa membedakan ukuran dan bentuk, bisa menyebutkan angka, bisa menghitung jari, bisa menyebutkan nama-nama hari, dan bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibunya. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang. Di sini tuh ada kebutuhan fisik, biomedik, yang artinya itu asuh. Asuh itu kebutuhan ini harus dipenuhi, seperti kebutuhan pangan atau gizinya, pemberian imunisasi, pengobatan ketika anak sakit, serta sandang dan kebutuhan hygiene-nya. Hygiene-nya itu seperti kebersihan mulutnya ya Bu, sikat gigi gitu. Lalu untuk selanjutnya ada kebutuhan emosi, emosi atau kasih sayang atau asih. Ketika orang tua mempererat hubungan ini akan menjamin si anak merasa aman Bu ketika sama ibu, atau ketika bersama orang lain yang dekat dengan dia merasa terjaga gitu ya Bu. Selanjutnya ada kebutuhan stimulasi mental, yaitu asah. Sebagai salah satunya itu cikal bakal dalam proses belajar anak. Nah, stimulasi ini memupuk perkembangan psikososial seperti kecerdasan, seperti agama, seperti itu ya Bu. Lalu untuk selanjutnya pemberian stimulasi tumbuh kembang anak. Di sini apa sih stimulasi ini? Stimulasi itu kegiatan merangsang kemampuan anak umur 0 sampai 6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dan untuk stimulasi itu, mengapa sih penting stimulasi itu? Stimulasi yang diberikan pada anak sangat penting untuk mengoptimalisasikan tumbuh kembang anak. Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan penyimpangan atau gangguan tumbuh kembang. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya di sini ada prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak. Di sini ada stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Stimulasi diberikan sesuai umur anak. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, stimulasinya seperti apa, sesuai dengan usia anak ibu 4 tahun. Selanjutnya lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, terus bisa juga dengan
bernyanyi, bervariasi, menyenangkan, tanpa paksaan dan tidak ada hukuman. Selanjutnya, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan. Misalnya nanti usianya sudah 5 tahun, stimulasinya pun sudah berbeda ya Bu. Terus gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman dan ada di sekitar anak. Terus berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada perbedaan ya Bu untuk anak laki-laki dan perempuannya. Terus anak selalu diberi pujian, bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya. Seperti itu. Terus di sini lanjutannya, stimulasi yang diberikan untuk anak usia 4-5 tahun, yaitu kan ada tadi udah saya sebutkan ada kemampuan gerak kasar dan lain-lain. Di sini saya jelasin satu-satu. Kemampuan gerak kasar ini dorongan anak untuk bermain bola, terus berlari, berdiri dengan satu kaki, lompat jauh, jalan di atas papan sempit atau permainan keseimbangan tubuh, berayun-ayun, terus bisa lomba karung, main engklek, dan lompat tali. Terus untuk kemampuan gerak halusnya, ajak anak bermain puzzle, menggambar, menghitung, memilih dan mengelompokkan, menggunting dan menempelkan gambar. Terus untuk kemampuan bicara dan bahasanya, buku kegiatan keluarga. Contohnya itu seperti album foto Bu, seperti itu. Kalau buku kegiatan keluarga bisa dilihat bareng-bareng sama anaknya gitu. Terus bisa mengenal huruf, simbol, angka, dan musim. Belajar mengingat-ingat, terus melengkapi kalimat gitu. Misalnya ayah sedang gitu bekerja gitu, nanti anaknya bisa melengkapi kalimat. Terus bercerita masa kecil, bisa bercerita masa kecil tentang abangnya, kakaknya, seperti itu. Terus buat anak bertanya dan bercerita tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Dorong anak untuk melihat buku. Terus bantu anak dalam memilih acara TV. Takutnya nonton yang tidak sesuai dengan usianya, seperti itu Bu. Jadi harus didampingi. Terus kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. Berikan tugas rutin pada anak dalam kegiatan di rumah. Contohnya misalnya Ibu lagi nyapu nih, nanti bisa juga anaknya ikutan nyapu atau lap-lap gitu. Terus buat agar anak main dengan teman sebayanya gitu. Terus ajak anak bicara tentang apa yang dirasakan anaknya, ditanya seperti itu. Terus bersama anak buatlah rencana jalan-jalan sesering mungkin, misalnya sebulan sekali jalan kemana gitu. Lalu baiklah Ibu, untuk pendidikan kesehatan yang sudah saya berikan sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, sekiranya Ibu sudah cukup paham ya Bu dengan apa yang sudah saya jelaskan. Dikarenakan sudah tidak ada yang ingin Ibu tanyakan, jadi saya mau nanya nih Bu. Nah, apa sih Bu pengertian pertumbuhan dan perkembangan yang sudah saya jelaskan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interstruktural dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Baik, berarti pertumbuhan itu seperti panjang dan berat ya Bu? Yeah. Ya. Kalau perkembangan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta bersosialisasi dan kemandirian. Berarti Ibu sudah paham ya. Baik, selanjutnya mengapa stimulasi penting diberikan kepada anak? Karena untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Karena untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Ya, baik, seperti itu ya Bu. Terus yang terakhir nih Bu, untuk stimulasi yang bisa diberikan pada usia 4 tahun ini apa saja, sebutkan. Nih, seperti apa saja, bisa diajak bermain puzzle, menghitung, nah iya seperti itu ya Bu. Berarti Ibu sudah paham dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Tidak ada.
tidak ada. Baik, kalau begitu saya terima kasih Bu atas waktunya. Saya mohon maaf jika mengganggu. Terima kasih banyak Bu, saya permisi dulu ya Bu.